gitu. Beliau tidak memikirkan itu, ya biarkan saja. Nah, jadi tidak peduli misalnya ada pendapat, Prof Budi kok nulisnya gini ya, nggak ada pendapat seperti itu. Jadi beliau nulis ya nulis saja. Orang lain berpikir tentang apa karyanya, tentang bagaimana beliau itu tidak difikirkan, ya tidak difikirkan sama sekali. Nah mungkin ini yang bisa kita ambil dari sosok seorang Budi Dharma gitu ya, bahwa kehidupan ini realitas yang jungkir balik. Ada orang yang berusaha baik, berpenampilan baik, semuanya serba baik, ternyata di luar dirinya menganggap berbeda, kan ada ya. Terus orang-orang yang menganggap dirinya itu cuek ternyata orang menganggapnya itu sebagai sebuah topeng saja, sebenarnya orangnya nggak begitu, kan ada penilaian-penilaian masyarakat lah, ternyata itu berusaha ditentang oleh Profesor Budi Dharma. Ya wis ya sudah gitu ya, saya mau begini ya sudah saya begini, tidak perlu mendengarkan apapun dari orang lain. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang ke-13 gitu ya, berarti sudah mendekati ujian akhir semester UAS ya. Lantas nanti UASnya seperti apa? Tentunya seperti mata kuliah ini sejarah sastra, berarti outputnya kalian melakukan proses penulisan sejarah sastra atau melakukan proses profiling ya, sehingga meninggalkan jejak sejarah sastra gitu ya. Nah ini bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video gitu ya. Nah nanti silahkan menentukan kira-kira bagaimana bentuk pilihannya, mau dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah ini tahun 2021 dulu kita ditinggalkan oleh salah satu sastrawan besar, Profesor Budi Dharma ya. Kita mengenang Profesor Budi Dharma dalam pertemuan kali ini ya. Ini bentuk profiling sejarah sastra gitu ya. Jadi Profesor Budi Dharma meninggal ini di tahun 2021 di era COVID-19 gitu ya, tetapi beliau tidak masih simpang siur sih. Memang beliau saat itu ketika bulan-bulan COVID itu beliau sempat sakit, kemudian sembuh, beraktivitas kembali, kemudian sakit lagi hingga akhirnya meninggal. Tapi apakah itu karena COVID atau karena memang beliau sudah sepuh ya, wallahu alam ya. Tapi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan oleh beliau. Salah satunya bahwa beliau secara filosofinya itu beliau tidak ingin atau berusaha tidak menyakiti orang lain dan selalu berbuat baik ya. Beliau sangat santun bagi orang-orang yang berkenalan dengan beliau secara langsung, karena beliau ini selain seorang sastrawan juga seorang akademisi. Beliau guru besar, seorang profesor di Universitas Negeri Surabaya. Home base-nya ini di sastra Inggris ya. Nah seperti itu. Nah ini ada sebuah esai obituari. Jadi obituari itu esai laporan kematian. Nanti kalau teman-teman nanti yang memilih bentuk tulisan ya, itu bisa memilih obituari atau catatan tentang kekaryaan seseorang gitu ya, membuat tulisan karya-karya terbaik, karyanya siapa, versi kalian sendiri. Nah itu bisa dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk video ya. Saya beri kebebasan itu untuk tugas akhir mata kuliah ya. Yang penting membuat profiling tentang karya dan pengarangnya. Nah ini ditulis oleh Andriono, mengenang Budi Dharma, lelaki basah yang berbuat baik. Nah lelaki basah dalam artian ini apakah basah yang ke arah sana, mimpi basah gitu ya, atau apa? Nah ini ternyata disebutkan boleh jadi Budi Dharma tergolong laki-laki basah sebagai tersirat pada tokoh Tiwar dalam salah satu novelnya. Seseorang yang mempunyai kemampuan kuat untuk mengungkap bayang dan kelebat imajinasi. Nah ini yang di titik
berat kan. Jadi seseorang yang mempunyai kemampuan kuat untuk mengungkapkan bayang dan kelebat imajinasi, itu disebut sebagai lelaki basah ya. Tentunya juga berdekatan dengan aktivitas itu ya. Tetapi ini menjadi semacam apa ya, kalau kita melihat sosok beliau ya yang santun, kalau berbahasa itu menggunakan bahasa Jawa kromo inggil, kemudian rajin ke masjid, itu sempat ditemui beberapa mahasiswa bimbingannya ya, waktunya sholat itu ternyata mahasiswanya itu menunggu gitu ya, beliau pulang dari berjamaah di masjid. Lah dulu beliau ini kan tinggal di kompleks perumahan UNESA yang di Ketintang gitu ya, dekat dengan Masjid UNESA yang di Ketintang ya, seperti itu. Jadi rajin beribadah gitu, tapi ketika membaca karyanya itu karya-karyanya cenderung absurd dan juga cenderung hiperrealitas ya, hiperrealitas. Jadi aktivitasnya itu kalau diamati itu tidak ada yang mencerminkan sama sekali di dalam novelnya ya. Ini diceritakan ini ya, sekelebat aktivitas beliau di paragraf pembuka untuk esai obituari Bapak Andriono ini. Saya jadi terkenang kembali saat masih menjadi reporter ya. Beruntung saya bersama rekan Gatot Susanto berkesempatan wawancara mendalam dengan guru besar Universitas Negeri Surabaya UNESA itu. Kami ditemui di salah satu ruang laboratorium UNESA Surabaya. Jadi orang yang mau wawancara ini ditemui di laboratorium UNESA, tidak di rumahnya beliau. Beliau mengenakan baju safari, di saku baju terselip pulpen plastik sederhana, plastik ya. Seorang guru besar, tetapi beliau mengantongi pulpen plastik, bukan pulpen mahal. Ya, ini sedetail ini ya, seseorang menulis profiling seorang sastrawan ya, sampai hal sekecil itu dicermati gitu ya. Nah, jadi kalian bisa mengungkapkan sedetail itu nanti di tugas akhirnya, di tulisannya ataupun di videonya. Plastik sederhana seperti yang lazim dipakai anak-anak sekolah ya. Ya, ini yang membuat ada perbedaan gitu ya. Seorang guru besar harusnya memberi, menurut versi tulisan ini ya, diarahkan ke pulpen-pulpen yang mahal karena dia guru besar gitu ya. Ditekannya saklar lampu di dinding, ceklak-ceklek, tetapi tidak kunjung nyala. Lalu seorang petugas diminta untuk memperbaiki dengan bahasa Jawa kromo inggil. Ya, ini dalam kesempatan kerja, lingkup kerja sebuah lembaga kerja Universitas Negeri Surabaya, ternyata beliau berbicara kepada seorang pekerja itu dengan bahasa kromo inggil, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kesannya itu ketika kita merasakan secara langsung itu mungkin akan berbeda ya, kekuatan bahasa yang dilontarkan seseorang. Setelah itu kami pun larut dalam perbincangan panjang tentang sastra modern, pendidikan, sentralisasi budaya, hingga obsesi ingin terbangnya di masa bocah ya. Ya, jadi beliau ini bercerita tentang hal-hal yang serius, tetapi beliau juga ternyata ya, hal keunikan beliau ini, dia juga bercerita tentang keinginan beliau Profesor Budi Dharma ini di waktu kecil ya, ini terbang ya di masa bocah. Nah, seperti itu. Sesuai wawancara kami bergegas balik ke kantor. Lah ini orangnya pulang lagi, kemudian mendengarkan rekamannya. Dan dari situ saya dibuat kagum dan makin hormat kepadanya. Betapa semua yang dituturkan telah terangkai runtut, efektif dan tertata logikanya. Ini berlainan dengan karya novel dan cerpen yang cenderung sukar dipahami, realis dan absurd. Ya. Beliau saat diwawancarai ternyata itu seperti sudah ditata gitu loh, nanti mau ngomong apa, berbicara seperti apa gitu ya. Jadi benar-benar agak runut, jelas dan mudah difahami untuk wawancara. Tetapi berbeda ketika beliau menulis karya sastra. Versinya Bapak Andriono ini mungkin beliau juga membaca karya-karyanya ya. Ternyata karyanya itu hiperrealis dan absurd. Hiperrealis berarti di atas
realitas gitu ya, atau absurd. Jadi sesuatu yang tidak mudah dipahami atau tidak ditemukan di realitas, seperti di Olenka gitu ya. Olenka ini kan seperti film kartun kalau kita membaca atau menyamakan gitu ya. Tokoh Olenka ini kan jatuh dari atas, kemudian dari gedung yang tinggi itu lompat sampai jatuh ke bawah ya, membentur aspal, atau aspal kita sebut aspal ya, itu berkeping-keping, kemudian sudah hancur gitu ya, menjadi banyak. Nah kemudian itu hidup lagi, kembali lagi, terkumpul lagi gitu. Nah seperti One Piece gitu lah ya. Nah jadi kayak itu di cerpen-cerpen beliau ya, makanya disebut sebagai hiperrealis dan juga absurd ya, kayak gitu. Nah tetapi ternyata papernya berbeda kalau berwawancara itu tidak menggunakan metafora sama sekali, tidak berbunga-bunga. Nyaris saya tidak melakukan perubahan apa-apa untuk menyajikannya dalam sebuah tulisan ya, tulisan wawancara ya. Lantas saya membatin, andai saja semua narasumber seperti ini, tentu kerja wartawan jadi lebih mudah ya. Jadi ini proses berbuat baiknya beliau, Prof Budi, kepada wartawan tersebut, karena hasil wawancaranya nanti akan dituliskan kembali sehingga menggunakan bahasa sesederhana mungkin, sehingga wartawan ini tidak kesulitan ketika mencerna tulisannya, hasil wawancara itu ke dalam sebuah tulisan hasil liputan gitu ya. Tetapi tulisan ini bukan tulisan dari hasil wawancaranya, ini obituari yang lain ya. Ketika seseorang punya kenangan dengan orang lain, misalnya tidak hanya sastrawan ya, dengan orang lain, kemudian menuliskannya dalam bentuk berita kematian atau terkait dengan kematian beliaunya, itu disebut sebagai obituari. Nah tulisan ini mengenang Budi Dharma ini ditulis setelah beliau meninggal 21 Agustus 2021. Kemudian tulisan ini dipublis di Harian Diswe tanggal 24 Agustus 2021. Jadi selang 3 hari atau 4 ya, 21, 22, 23, 24, selang 4 hari tulisan ini dimuat. Jadi kayak gitu, ini bercerita tentang bagaimana prosesnya beliau ini. Nah ini, apakah hal ini membenarkan pameo bahwa semakin dewasa seseorang semakin terjadi penyederhanaan dalam bertutur ya? Pak Budi menggeleng, belum tentu, tergantung pada banyak hal. Lantas dicontohkan dalam dunia lukis. Nah ini kan orangnya ini yang wawancara ini bertanya, apakah semakin tua seseorang bahasa tuturnya itu semakin mudah ya? Ternyata dijawab sama Prof Budi itu tidak. Yang diberi contoh ada maestro pelukis ya, Avandi, pada masa mudanya menggunakan gaya yang sangat sederhana. Kemudian setelah dia tua berubah menjadi seorang pelukis yang ekspresionis, gayanya menjadi tidak sederhana lagi. Jadi variabelnya banyak sekali, tidak bisa dibuat kebiauya. Jadi tidak serta-merta kalau dulu orangnya mudanya itu bahasanya sederhana, tuanya lebih sederhana, enggak. Ternyata banyak indikator-indikator yang membentuk bahasa seseorang, dia menjadi bahasanya mudah dicermati, mudah difahami, atau lebih sulit ketika beliau sudah tua gitu ya. Ternyata indikatornya bukan soal usia. Nah, banyak sekali indikator atau yang perlu dikaji ketika memahami proses kebahasaan seseorang ya. Nah ini Prof Budi ini ternyata di sisi banyak orang itu ternyata banyak juga pendapat-pendapat yang berbeda gitu ya. Ada sosok yang santun tadi, ada sosok yang religius, kemudian orang-orang yang nggak sempat bertemu tetapi membaca karya-karyanya itu akan menganggap beliau ini absurd, beliau ini brutal, beliau ini liar kayak gitu ya. Bahkan ini saya pernah mendapatkan pola tutur atau mendapatkan cerita dari sesama dosen UNESA yang kebetulan sama-sama memiliki profesi ganda, dosen dan juga sastrawan. Lah beliau sempat di kamar hotel berdua karena ada acara kantor gitu ya, acara di utusan UNESA gitu ya. Tetapi beliau ini
mendatangi acara tersebut dan berkesempatan tinggal di kamar yang sama di dalam sebuah hotel. Nah, pasca acara ternyata Prof Budi itu mau menulis cerpen gitu ya, cerpen ataupun novel gitu ya, saya nggak paham, lupa detailnya mau menulis apa. Yang jelas Prof Budi ini mau menulis ya. Betapa kagetnya sastrawan yang satunya ini ketika melihat aktivitas beliau ya, kamar itu tiba-tiba diacak-acak ya, yang rapi gitu ya, tiba-tiba diacak-acak dan beliau menenggak satu botol bir gitu ya, minuman keras gitu ya. Ini di luar nalar teman beliau tadi yang sesama sastrawan dan sesama dosen juga. Prof Budi tidak seperti ini ya, Prof Budi tidak seperti ini, tapi beliau menemukan keunikan yang lain. Tiba-tiba setelah itu beliau menulis dengan cepat dan langsung selesai. Berarti kalau dengan cepat dan saya berarti nulis cerpen ya. Ternyata baru setelah itu beliau hanya mengamati saja karena kaget. Keseharian beliau ini sangat santun, rajin beribadah, tapi ketika mau menulis karya ternyata ada keunikan baru gitu ya, keunikan baru yang tidak pernah beliau temui di diri Profesor Budi Dharma. Nah, kemudian setelah proses selesai, beliau ditanya, kenapa seperti itu ya? Kalau saya dalam kondisi yang baik-baik saja dalam saat menulis itu tidak bisa menghasilkan karya yang, atau tidak bisa menulis itu, ujar Profesor Budi Dharma. Nah, ini sesuatu yang mungkin anomali ya di dalam diri Profesor Budi Dharma yang mungkin tidak akan ditemui oleh kerabat-kerabat di sekitarnya. Nah, mungkin ya, ini mungkin dugaan saya, proses seperti ini tidak semua orang diberitahu, ya, tidak semua orang diizinkan melihat, karena saat itu teman seprofesi kerja juga seprofesi dalam dunia pengarang diizinkan untuk melihat proses kreatif beliau ya. Ada motif lain mungkin ya, ada motif lain, atau bahkan beliau Prof Budi itu melakukan hal itu biar ingin memberi wacana baru kepada Prof Budi. Bahkan rekan saya yang sempat belajar di UNESA gitu ya, dan dibimbing beliau, karena tulisan-tulisan rekan saya ini biasa-biasa saja, itu diberi ujaran yang sangat sederhana begini: Anda yang banyak makan gitu ya, baru ketemu lagi Anda harakiri saja di pojokan sana gitu ya. Harakiri itu kan bunuh diri, karena melihat tulisannya biasa-biasa saja. Anda itu harus liar, Anda itu harus itu loh tulisannya itu. Hidup boleh rapi, boleh itu, tapi kalau di dalam karya Anda harus liar gitu loh. Itu yang bisa ditangkap dari sosok Profesor Budi Dharma, yang mungkin hal-hal semacam itu tidak akan ditemui di dalam keseharian beliau, tetapi di dalam karya-karya beliau, wah, ini sangat bertebaran. Nah, mungkin itu yang membuat karya beliau ini fenomenal dan melahirkan buah pikiran bagi seseorang yang setelah membacanya. Jadi melekat di pikiran, berpikir sampai akhirnya melakukan perubahan setelah membaca karya beliau. Bahkan Prof Budi Dharma ini tidak pernah merasa takut karyanya tidak dibaca, atau nggak ada yang membaca, nggak pernah takut. Nah, justru karena itu realitas kesusastraan Indonesia berbicara terbalik. Banyak penghargaan yang telah diraih oleh Profesor Budi Dharma gitu ya. Banyak penghargaan atau acara-acara bergengsi yang mengundang beliau gitu ya. Jadi tidak ada ketakutan sedikit pun dalam diri Profesor Budi Dharma yang membuat beliau itu ketika berkarya itu menahan atau mengatur-ngatur strategi agar naskahnya laris gitu, nggak ada. Tapi beliau mau menulis ya menulis gitu ya. Bagaimana tulisannya kalau dalam artian itu harus liar, tidak dalam artian liar-liar mengarah ke seksualitas, enggak ya, tetapi karena karya beliau itu tidak cenderung dengan seksualitas, tapi cenderungnya ke hiperrealis dan absurditas, ke arah sana. Tetapi ada sedikit, kalau di Nyonya Talis ini ada adegan dewasa gitu ya.
beliau tidak menutup-nutupi gitu loh. Beliau tidak takut. Nah ini kan di wawancara ini disebutkan. Bentar saya cari. Karya-karya berita tentang eksistensi manusia beserta jungkir baliknya. Lah ini loh. Dirinya melihat hidup ini kadang memang absurd. Absurditas itu pada pokoknya kehidupan yang kacau. Kita sering melihat kehidupan yang kacau di Indonesia. Sekonyong-konyong lampu mati. Kita janji dengan orang yang ternyata orangnya tidak ada. Oh, nanti sore saja. Sorenya kita datang, dia sudah pulang. Janjian tapi terlambat 2-3 jam. Nah ini hal-hal yang sederhana, tetapi beliau menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang semacam itu ya. Tapi saya tidak mengeluh dengan gaya hidup yang demikian, senang-senang saja saya ini ya begini. Ada pengarang yang berpendirian bahwa saya tidak memerlukan pembaca yang banyak, cukup pembaca sedikit tapi betul-betul tahu dan matang. Ada juga pengarang yang ingin melayani selera pembaca. Kalau Pak Budi sendiri lah, ini loh pendapatnya beliau. Kalau saya menulis ya menulis saja, tidak memikirkan pembaca nanti bagaimana. Berbeda dengan Taufik Ismail, dia menyebut teman penyair ya. Dia pernah mengatakan kepada saya saat menulis saja dia sudah memikirkan bagaimana nanti kalau dibaca di depan umum. Reaksinya kira-kira bagaimana, semua dia perhitungkan dengan baik. Nah berbeda dengan Prof Budi lah. Prof Budi seorang profesor, seorang guru besar yang taat beribadah, rajin ke masjid gitu ya, orangnya santun. Tiba-tiba ada cerita tentang adegan syur di novelnya Nyonya Talis. Contohnya ini ya kutipannya. Kemudian dengan sangat mendadak dan sangat terampil dia menjambak rambut saya, lalu membimbing mulut saya mencicipi seluruh lembah ngarai dan belantara tubuhnya. Sekarang tusuklah saya agar sampean titik halaman 64 Rafilus. Nah ini misalnya dibaca oleh tetangga beliau atau rekan-rekan UNESA yang lain, pengajar sama dosen, dibaca mahasiswanya itu seperti apa. Beliau tidak memikirkan itu ya, biarkan saja. Nah jadi tidak peduli misalnya ada pendapat, Prof Budi kok nulisnya gini ya, nggak ada pendapat seperti itu. Jadi beliau nulis ya nulis saja. Orang lain berpikir tentang apa karyanya, tentang bagaimana beliau itu tidak difikirkan ya, tidak difikirkan sama sekali. Nah mungkin ini yang bisa kita ambil dari sosok seorang Budi Dharma gitu ya, bahwa kehidupan ini realitas yang jungkir balik. Ada orang yang berusaha baik, berpenampilan baik, semuanya serba baik, ternyata di luar dirinya menganggap berbeda, kan ada ya. Terus orang-orang yang menganggap dirinya itu cuek apa, ternyata orang menganggapnya itu sebagai sebuah topeng saja, sebenarnya orangnya nggak begitu, kan ada penilaian-penilaian masyarakat lah. Ternyata itu berusaha ditentang oleh Profesor Budi Dharma. Ya wis ya sudah gitu ya, saya mau begini ya sudah saya begini, tidak perlu mendengarkan apapun dari orang lain ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari ya, dari seorang Profesor Budi Dharma, seorang pengarang besar di sastra Indonesia. Dari periodisasi karyanya kita bisa menyebut karya-karya beliau dan yang nama-namanya masuk di beberapa periodisasi sastra Indonesia. Nah terkait hal itu nanti teman-teman bisa menulis obituari semacam ini tadi dalam bentuk tulisan dan bisa juga dalam bentuk video. Teman-teman bisa memilah kira-kira saya lebih mudah mengerjakan pencatatan sejarah sastra itu, profiling sejarah sastra dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk video. Jadi begitu, selamat berpikir, selamat menentukan. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.